Dari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh tenangkan hati kita, teduhkan hatimu. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau rela turun ke dunia, Engkau rela dihina, Engkau rela disiksa, bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib agar hidup setiap kami diselamatkan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, selain dengan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, Ku sanjung kepadaku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Ini kami datang ya Tuhan. Haleluya. Dan ku datang menyembah-Mu. Mari lebih sungguh lagi. Kami sanjung nama-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Sebab Engkau Imam besar agung. Kau lebih dari yang lain. Ini kami datang ya Tuhan. Haleluya. Dan ku datang menyembah-Mu. Mari lebih sungguh lagi. Kami sanjung. Saudaraku, Natal mengajar kepada kita bahwa Yesus mengasihi kita. Dan kalau Dia mengasihi kita, tidak mungkin Dia berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anaknya. Cuma bagaimana kita menyikapinya. Contoh, Maria menyikapinya dengan berkata, jadilah padaku seperti kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia rela. Sehingga peristiwa itu tidak menyengsarakan, tapi justru indah. Kata Alkitab, enak dan ringan. Yusuf menghadapi beban yang tadinya dia mau menceraikan Maria dengan diam-diam, tetapi ketika suara Tuhan jelas buat dia nggak takut dan gentar lagi, dia nggak cemas lagi menghadapi segala tantangan dan beban hidupnya, dan dia menerimanya, dia mengambil Maria sebagai istrinya, beban jadi ringan. Amin. Jadi kalau hidupmu sengsara hari-hari ini, bukan karena Tuhan menyengsarakan, bukan karena beban menyengsarakan, bukan orang sekitarmu menyengsarakan, tetapi sikapmu dalam memandang masalah itu sendiri. Yang kedua saya pelajari, jika kita takut dan khawatir, jika kita cemas, maka itu akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak sedikit orang Kristen, anak Tuhan, sudah ke gereja, sudah pelayanan, tapi akhirnya mundur dari Tuhan. Kan dia berkata, saya udah iring Tuhan ya, saya sudah melayani Tuhan. Kenapa doa saya nggak dijawab? Kenapa begini? Saya udah nggak tahu Tuhan. Jadi artinya iblis sedang mengintimidasi hidupnya untuk memisahkan dia dari kasih Kristus. Dan Paulus bilang apa? Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Ketelanjangan, pedang, malapetaka, mara bahaya. Tidak, karena di dalam Kristus aku lebih daripada orang-orang yang menang. Berarti soal sikap. Yang ketiga, jika kita takut dan khawatir, maka akan membuat hidup kita jadi aneh-aneh. Ada orang Kristen yang kemudian jadi istri piaraan? Ada. Hidup jadi aneh-aneh. Ada orang pelayanan tiba-tiba lari ke drugs? Ada, saudara. Ada orang pelayanan yang kemudian hidupnya dalam perzinahan? Ada, saudara. Iya kan? Adakah orang yang sudah mengenal Kristus masih pacaran sama suami orang? Ada. Adakah orang yang sudah percaya Yesus lalu korupsi? Ada orang yang kemudian memberontak terhadap suaminya, jadi istri yang liar gitu, mau menang sendiri kepala batu? Ada, saudara. Adakah orang yang sudah aktif jadi guru sekolah minggu di gereja, lalu pacaran sama orang tidak seiman dan lakukan hubungan seks sebelum nikah? Ada, itu yang saya bilang. Jadi aneh-aneh. Pak, kalau kau sudah Kristen, tapi berzina, saya beri nama kau aneh-aneh. Ibu, kalau kau menyebut dirimu Kristen, tapi kau istri yang tidak pernah tunduk sama suami, kau Kristen yang cerewet, kalau marah sama anak-anak, sama segala macam, bahkan masa lalunya diungkit-ungkit segala macam, saya beri nama kau aneh-aneh. Mertua-mertua, kalau kau selalu cari kesalahan menantumu dan menantu-menantu, kalau kau selalu cari-cari kesalahan mertuamu, saya beri nama kau Kristen yang aneh-aneh.
Kristen yang tidak aneh-aneh artinya apa? Bawa damai. Kristen yang tidak aneh-aneh artinya ketika dia disakiti dia tetap memberkati. Ketika dia dicurangi dia tetap mengucapkan damai sejahtera, karena untuk itu kita dipanggil. Menyatakan kasih, membawa damai, menghadirkan sukacita, shalom surga. Saya berdoa, sama-sama bilang, saya mau mengalami kuasa Tuhan. Saya mau mengalami kasih Tuhan. Saya mau mengalami Allah Immanuel yang begitu mencintai saya. Amin. Jadi jelas, kalau kita mau belajar dan memahami maksud Tuhan di balik badai dan pergumulan kita, kita menjadi semakin dewasa, kita menjadi semakin rendah hati, kita menjadi semakin memahami kuasa Allah dan pengalaman yang dasar dengan Kristus dan keempat, kita menjadi semakin hidup dalam rencana Allah. Meskipun kadang-kala, kok saya disakiti, saya harus memberkati. Kok saya dilukai, tapi saya tetap harus ngalah. Kok saya nggak salah, tapi kadang-kala saya harus minta maaf dan memulai perdamaian. Karena Alkitab berkata, hiduplah berdamai dengan semua orang. Kita tidak dipanggil untuk memusuhi, membenci orang yang menyakiti kita, tapi kita dipanggil untuk mendoakan dan mengucapkan berkat bagi kita. Amin. Sembah dan puji Di malam Natal, di rumah kami masing-masing, kami menyembah dan memuji. Pejamkan mata saudara, tundukkan kepalamu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Malam ini malam Natal, ini malam yang baik untuk kita mengakui Kristus yang hadir. Bukan berarti Kristus membuat semuanya tidak lagi masalah, tapi Kristus yang hadir menyapa kita di tengah masalah dan memanggil kita, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Kitanya mau belajar nggak? Kitanya mau datang nggak? Kitanya mau lembut hati nggak? Kita mau rendah hati nggak? Karena hidup ini hanya terbagi dua. Bukan yang kaya dan yang miskin, bukan yang terpandang dan biasa, bukan yang pintar dan bodoh, tapi hidup ini hanya terbagi dua. Yang hatinya busuk atau yang hatinya bersih, yang hatinya menolak Tuhan atau yang hatinya menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada Tuhan. Di malam Natal ini bersihkan hati kau. Aku tidak mau punya hati yang busuk, aku mau punya hati yang bersih di hadapan Tuhan. Bukan masalah yang membuat kau tertekan, bukan masalah yang membuat kau kehilangan kesukaan yang besar, tetapi sikapmu dalam menghadapi masalah. Kau tidak mau belajar, kau berontak, kau ngotot, kau hanya mengandalkan emosimu, perasaanmu dan pikiranmu. Tapi hari ini letakkan di bawah kaki Kristus. Biar Kristus yang bimbing, Kristus yang tuntun, dan kita mau terus belajar. Maka kau akan makin dewasa, makin disempurnakan, makin jadi berkat, makin jadi alatnya, dan makin mengalami pengalaman-pengalaman yang hidup bersama dengan Kristus. Jadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Di malam Natal ini, pastikan kasih Kristus atas kita. Bapa, lihat setiap mereka taruh tangan kanannya di dada. Karena mungkin hari-hari ini sedang mengeluh dan bersumput-sumput, karena mungkin hari-hari ini sedang tertekan dan kecewa, karena mungkin hari ini sedang berontak dan menjauh dari Tuhan, dan mungkin karena hari-hari ini pikiran kami, jiwa kami sedang dikendalikan oleh iblis dengan berbagai pemberontakan dan berbagai persumutan demi persumutan. Hari ini Hamba berdoa dalam nama Yesus, Natal ini menjadi Natal yang mengubahkan hidup kami.
Natal ini menjadi Natal yang membawa kami semakin dekat dan mengalami pengalaman yang dahsyat. Karena Kristus bukan hanya perlu kami pelajari dan kami tahu, tapi Kristus kami perlu alami, nikmati dan rasakan kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jamaah satu persatu dan kuasa. Terima kasih saudaraku. Di malam Natal ini, boleh nggak kalau sudah bersama istri, bersama anak-anak, kita bisa berpelukan? Karena mungkin Natal ini Natal yang very special, very special. Even though very strange. Kita malam Natal nggak ke gereja. Berpuluh-puluh tahun kita selalu ada di gereja setiap malam Natal. Dan sekarang kita hanya bersama keluarga. But still, peluk istrimu, peluk suamimu, peluk anak-anakmu, dan bilang Jesus, this is my family. Yesus inilah keluargaku. My family is my heaven. Keluargaku adalah surgaku, dan rumahku adalah istanaku. Suami peluk istrimu, istri peluk suamimu, orang tua peluk anak-anakmu, dan anak peluk orang tuamu. Dan mulai hari ini jangan ada bentakan dan makian lagi dalam keluarga. Jangan ada pengkhianatan, jangan ada kekerasan, jangan ada kekasaran lagi. Jangan ada perdebatan yang gak penting. Mulai hari ini biasakan diskusi yang manis. Jangan simpan kesalahan suamimu mulai sekarang. Jangan simpan kesalahan istrimu. Lepaskan pengampunan. Mertua, kasihi menantumu, kasih mertuamu. Mertuamu gak sempurna. Dia juga banyak kekurangan. Menantumu juga gak sempurna, banyak kekurangan. Terus apa yang kau mau? Kau mau terus menekan, kau mau terus sakit hati, kau mau terus marah, kau mau terus cari-cari kekurangannya, atau kau mau berkata, aku cuma mau lihat yang baik-baik dari dia, aku buang segala yang buruk tentang dia. Sampah kau disimpan. Sesama ipar, jangan lagi saling membenci. Ada yang pernah bisa salah satu sama lain. It's normal, it's life. Ada kalanya orang salah sama kita, tapi ada kalanya kita salah sama orang. Kalau kita ingin diampuni dan dimengerti, belajarlah kita mengampuni dan mengerti. Karena Natal mengajar kepada kita bahwa Kristus telah mengajar kita apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat kepada orang lain. Bapak, malam ini malam Natal, and Natal talk about love. Kami gak mau merayakan Natal, tapi di keluarga kami penuh kekerasan, penuh bentakan, penuh makian, penuh kebencian. Kami hanya lihat kekurangan pasangan kami, menantu kami, mertua kami, ipar kami, besan kami, dan orang-orang sekitar kami. Artinya berdoa dalam nama Yesus. Your love, your love, your love. Kasihmu, kasihmu, kasih memulihkan segalanya. Terima kasih Bapa. Ikat kembali setiap rumah tangga ini dengan kasihmu di malam Natal ini. Berbuat baik. Yang kasih Tuhan turun kembali ke keluarga kita masing-masing. Bersembah yang dan mengucap syukur.